kemudian bagaimana gambaran pertanian di dalam konteks dunia kita dalam konteks teori-teori di Al-Quran, di hadis dan juga kitab-kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Awali pertanyaan daripada Bapak Husaini nggih. Wis ngajine iki oke iso didesain iki kula. Sempoe ngoten nggih. Ngaji tani. Artinya kan kajian. Nggih, ampun kuwatir Pak Gun. Ojo wedi ngaji. Kajian sebenarnya itu, kajian tentang pertanian. Mung bahasane beda. Nek ngaji tani ala PKB, ala gerbang tani niku yo ana bahasa Arabe. Ngoten lho nggih, mondok istilahnya nggih. Jadi sejarah pertanian dulu yang dikembangkan oleh ilmuwan Islam, mulai dari semualah nggih, ahli fikih pun semuanya mengkaji pertanian. Baik Ibnu Khaldun, Abdullah Ibnu Awam, terus Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Taimiyah itu Syekh Athaillah, bukan Syekh Athaillah, Ibnu Qayyim, itu kajiannya tasawuf, fikih, semuanya ilmuwan Islam, tapi ternyata di dalamnya juga mengkaji penting tentang pertanian. Niki, bahkan sampai yang mondok di daerah Al-Andalusia, kalau sekarang menjadi Spain itu nggih, Spanyol Al-Andalusia. Dulu yang mondok di sana itu tidak hanya orang-orang Arab. Yang mondok di sana itu dari Prancis, dari Inggris, dari Jerman, dari Italia dan sebagainya. Jadi dulu yang mondok di pesantren Al-Andalusia itu adalah berbagai macam kiriman mahasiswa daripada berbagai negara. Itu juga belajar bahasa Arab, belajar kitab salaf atau kitab kuning tentang pertanian, tentang ekonomi, tentang matematika, tentang astronomi, semuanya dikaji. Dan bahkan perkembangan ilmu pengetahuan sampai sekarang, pertanian itu adalah nomor wahid. Karena di dunia, selama masih hidup di dunia, kita tidak bisa meninggalkan pertanian. Siapapun, okay? Jadi kajian pertanian itu sebenarnya adalah bersumber daripada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali yang menyebutkan pertanian. Bahkan 65% di dalam Al-Quran itu adalah sejarah. Sejarah para nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam, Idris, sampai ke bawah, sampai Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, bahkan semua nabi tertera di dalam Al-Quran, dan semuanya tidak terlepas daripada pertanian. Ini bahkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ya disebutkan di situ. Ini kajiannya adalah kita bersumber pokok daripada kitab Bustanul Arifin. Jadi perkebunan orang-orang yang makrifat. Jadi orang-orang yang makrifat adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan atau dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia punya perkebunan. Jadi beliau itu punya perkebunan yang namanya Bustanul Arifin, perkebunan orang-orang makrifat. Maka dari itu mungkin Pak Gunawan juga nanti akan akan tergabung dalam ini pengajian ini insyaallah nggih. Karena ini cocok dengan jenengan Pak niki, dengan perkebunan nggih. Di situ kita mengambil dasar dulu nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Qala wis dawuh sapa Nabi Yusuf. Oh niki nggih, Nabi Yusuf.
tazrauna padha nandura sapa sira kabeh sab'a sinina ing mangsa 7 tahun. Da'aba terus-terusan. Jadi buatlah, bertanamlah kamu selama 7 tahun terus menerus. Fama hasattum fazaruhu fi sumbulhi illa qalilam mimma ta'kulun. Fama monggo ing barang hasattum kang ngeni-ngeni sapa sira. Nek mbah-mbah awak dhewe jenenge ani-ani utawa cekit. Pak Husain ngertos nggih? Nah niku. Fazaruhu mongko jarno sira kabeh. Aja mbok tutu, disimpen, digendeli nggih. Dadi gandum iku digendel. Diayari, dideleh tenggene lumbung. Fi sumbulihi ing dalem damene gandum. Jadi ojo sampai ditutuse, disimpan nenggone gandum selama 7 tahun berturut-turut. Illa qalilan kejaba setitik wae mimma sangking barang tak kuluna kang padha mangan sapa sira kabeh. Di sini adalah di dalam surat Yusuf ayat 47 disebutkan Nabi Yusuf sebelum naik daun menjadi Perdana Menteri, Pak, itu ternyata ada rumus tersendiri. Jadi diberi ilham, diberi wahyu oleh Allah, petunjuk oleh Allah di dalam surat Yusuf ini, diberi petunjuk untuk menerjemahkan, mentakwilkan mimpi seorang raja waktu itu. Lah, di situ ternyata adalah pertanian. Jadi diberi mimpi 7 tahun sapi gemuk-gemuk 7, sapi dimakan oleh sapi kurus-kurus sejumlah 7. Bahkan tanaman yang subur dimakan oleh tanaman yang kurus. Ini artinya apa? Ternyata bisa mentakwilkan, yaitu Nabi Yusuf saja yang bisa mentakwilkan itu. Apa jawabannya Nabi Yusuf? Nanti kalau memang saya diserai untuk menjadi Menteri Pertanian, nah ini lho Pak Gugun, okay? Menteri Pertanian, maka saya akan menggerakkan staf-staf saya untuk membuat pembibitan, menyediakan benih yang sangat bagus. Ini, iya kayak Pak Hilal ini. Jadi Pak Hilal ternyata sudah tahu bocorannya Pak ini. Kok tiba-tiba benihnya sudah disediakan, okay? Jadi ternyata Nabi Yusuf itu satu yang dipilih adalah benih yang bagus, diambil yang bagus-bagus, yang lainnya disimpan. Kemudian setiap tahun benih itu disebar sampai 7 tahun, kecuali sedikit saja yang dimakan. Jadi ketahanan pangan ini yang diutamakan adalah benih pertama. Kemudian bagaimana manajemen pertanian di saat itu adalah pokoknya harus ada lumbung padi, ketahanan pangan ini di saat itu Pak ya. Jadi ketahanan pangan itu sudah mulai dipraktekkan zaman kenabian ya? Zaman kenabian Nabi Yusuf itu. Lagi dilakoni saiki karo wong Indonesia. Iya, baru dilakukan sekarang Pak. Jadi ini dasar utama dulu ya. Kemudian setelah 7 tahun menyimpan benih itu dan ditanam, barulah tiba musim paceklik ini Pak. Jadi pergeseran musim waktu itu selama 7 tahun itu bisa mencukupi untuk kebutuhan masyarakat atau rakyat Mesir waktu itu selama 7 tahun. Kemudian hujan 1 tahun itu panen melimpah lagi, mereka menanam anggur juga berbuah. Jadi anggur dan tanaman pokok itu berdampingan waktu itu Pak. Jadi tanda-tandanya sudah mulai terbebas daripada krisis pangan itu adalah tumbuhnya anggur yang subur dan buahnya melimpah. Ini di dalam surat 48 summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'rishun. Kemudian summa ya'ti min ba'di dzalika nuli sause tumeka ning 7 tahun paceklik mau amun apa tahun fihi kang iku tetep ing dalam tahun
yughasu iku den paringi kemakmuran, den paringi kemurahan udan ya, ghos iku udan sapa anasu menungso wa fihi la iku tetep ing dalam taun ya'risuna padha meres anggur sapa nas. Jadi di situ tanda-tanda melimpah kemakmuran suatu bangsa itu ternyata tanaman pokok yang dibudidayakan melalui bibit yang sangat bagus ya, kemudian juga menanam anggur karena anggur itu adalah minuman atau buah yang paling disukai oleh Rasulullah waktu itu. Kemudian anggur juga semangka itu yang paling buah yang paling disukai Rasulullah. Jadi tanaman pokoknya adalah gandum waktu itu, kalau sekarang juga padi saat ini ya. Kemudian yang kedua adalah anggur, adalah wakil daripada buah-buahan. Ini Pak, ini garis besar dulu ya. Bukan sing cap orang tua ya Pak? Enggak, ini buah anggur. Buah anggur ya, betul. Ya. Bukan anggur cap orang tua, itu beda loh kayak. Jadi harus dipahami jelas. Jadi ngaji itu harus meskipun santai harus serius memahaminya. Nggak mulai belanja anggur cap orang tua yang toko kan jadi repot ini, gerbang tadi jadi ikut berdosa gitu. Bahkan ini kan Pak ya, ini disebutkan di dalam surat di dalam kitab Bustanul Arifin Sohifah 94 disebutkan ini adalah bukan hadis tapi asar. Asar adalah pendapat daripada sahabat. Qala Ali ibnu Abi Thalib, man akala kula yaumin ikhda wa asyrina zabibatan hamra lam yara fi jasadi syai'an mimma yakrahu illa maradul maut. Man utawi sapane wong iku akala mangan sapa wong kula yaumin ing dalem saben-saben dina ikhda wa asyrina ing selikur 21 apane zabibatan kurma anggur ya, anggur. Kalau zabibah itu anggur yang lebih cenderung dikeringkan. Hamro'a kang abang. Lam yaro mongko ora ningali sapa wong fi jasati ing dalem jasate wong, badannya orang syai'an apa suwiji-wiji mimma sangking barang yakrahu kang ora den senengi illa maradul mauti kecuali mati. Artinya di sini sudah dianjurkan menanam anggur. Jadi barang siapa yang setiap harinya makan buah anggur, zabibah itu lebih dikeringkan. Ini saya belajar dari istri saya Pak, dari seorang cewek itu yang di belakang. Itu kalau jenengan ngomong anggur tok itu keliru Pak. Kenapa? Kalau anggur itu adalah masih basah, tapi kalau zabibah itu adalah anggur yang lebih cenderung kering. Hamra yang berwarna merah. Setiap hari makan anggur 21 biji yang berwarna merah, tidak akan menjumpai di dalam dirinya sesuatu apapun yang tidak disukai. Apa yang tidak disukai? Kalau sudah beristri biasanya kan ya rodok kendung atau nikah. Nah itu berarti disukai apa tidak? Oh berarti kalau rutin makan anggur, terutama sudah 50 tahun Pak ya, itu tiap hari 21, nanti insya Allah kenceng. Terus tidak ada penyakit Pak insya Allah Pak. Kecuali yang tidak disukai itu kan utang Pak. Utang. Insya Allah hutangnya nanti juga hilang. Karena apa? Iya. Hutang itu ada di mana Pak? Ayo, ini pertanyaan saya ganti Pak Susen. Hutang itu tempatnya di mana? Coba. Saya juga harus tanya ini. Petani kudu iso jawab loh iki. Ini nek gak petani ora tak dudono mengke. Dalam di kebutuhan gitu Pak. Itu di kebutuhan. Pak, ada lagi. Oh, iki baru sepucuk ilmu loh ini nanti di pertanian. Oh gitu nggih Bangga. Ya. Enggak ada? Monggo. Di dirinya sendiri leres, tapi perlu difokuskan loh Pak. Perlu difokuskan. Jenengan angger kita jagung-jagung tiba-tiba gini. Nah, itu berarti ada hutang. Tempatnya hutang itu di sini, Pak. Makanya bagaimana agar hutang itu cepat lunas dan hilang? Satu, ngaji, yaitu mengkaji bagaimana melunasi hutang, yaitu dengan cara kita serahkan tanggung jawab hutang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul itu. Yang kedua adalah lupakan.
lupakan dari memori. Betul Pak itu. Coba buktikan. Ini saakeh yang diutangi Pak. Betul Pak. Itu langkah bukan kita nggak niat nyaur hutang ya. Nanti hutang jenengan dilunasi oleh Allah, cuma caranya jangan dari kita. Ini terbalik loh Pak. Kebanyakan kan aku ini gila nyebut kiri nongi tarewangi mikir hutang itu nggak boleh dipikir. Betul, ini adalah hadis qudsi Pak. Betul. Iya betul. Maka pertanyaannya kok malah merembet tekan utang gitu ya. Nanti takok wae mati nek nokene kok pedalen telas nggih. Telas ini. Heeh. Dan saya sebutkan juga Pak, ini di hadis. Ya, tadi kan dari ayat Al-Qur'an, sekarang hadisnya. An Jabir ibnu Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ahya ngurip sapa man ardon ing bumi metatan kang tandus. Bumi yang mati atau bumi yang tandus. Bumi mati ini ada dua versi nanti. Falahu mongko iku tetep kedue ma minha sangking ardon, mongko iku tetep kedue ma apa ganjarane minha sangking ardon. Wa ma akalatil awafi wa malan utai barang akalat kang wis mangan ing barang al awafiyu kewan-kewan sing cilik utawa hama minha saking ardon fawa mongko utawi ma fawa mongko utawi barang lahu iku tetep kedue ma sedekahun diitung sedekah. Jadi diceritakan dari Jabir bin Abdillah, Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing ngurip-ngurip bumi mati. Barang siapa yang menghidupkan bumi yang tandus. Bumi mati itu ngeten Pak, ada lahan yang terbengkalai, kemudian ditumbuhi ilalang, atau mungkin cara kene dari tanah persil ngoten niku Pak nggih, nganggur. Ah niki. Utawa di sini maknanya adalah tandus, tanah yang nganggur tapi tandus. Berarti kita berhak untuk menyuburkan falahu minha, mongko iku baginya atau menjadi miliknya. Jadi yo nek sampean gelem ngurip-ngurip tanah sing nganggur, mati, tandus, kok sampean suburke, sampean tanami, maka itu hak panjenengan. Dan pahala yang besar di sini disebutkan di sini adalah mendapatkan pahala yang besar. Jadi petani itu mendapatkan pahala yang besar. Wa ma akalatil awafi, dan apapun yang dimakan oleh hewan-hewan atau hama, baik itu keong, nek tani nggih, keong, terus kemudian wereng, kemudian burung-burung prit nggih, usfur itu prit, burung prit, ataupun hama apapun tikus. Nah, ini nanti juga kajian lanjutnya aja Pak, jangan sekarang ya. Ilmu-ilmu untuk mengatasi tikus, wereng dan sebagainya ini bagaimana? Itu nanti pokoknya yang penting jangan dibunuh. Jangan kita berniat untuk membunuh hama, tapi kita berdayakan nanti. Ngerti nggih? Nah, itu dihitung sedekah. Jadi nek jenengan bertani kok mengeluh iku ya ora tani jenenge ngoten nggih. Soale apa? Apapun nek diserang hama utawa ora dadi misale Pak ya untuk separo iku jeh sedekah ya Pak jenengan. Sedekah sing gak rekoso. Nah, ini di dalam hadis Rawahu Ahmad ini diceritakan oleh sahabat Ahmad. Sudah. Semua para utusan Allah, para nabi mengajarkan adalah ramah lingkungan, rahmatan lil alamin, khususnya kepada Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan rahmatan lil alamin, ramah terhadap seluruh alam. Jadi tanaman itu juga seperti manusia Pak, tanaman itu seperti manusia, baik itu buah, pamelo tadi nggih, padi, semua itu adalah desainnya seperti manusia, tidak bisa kita buat instan. Kita kembali kepada pokok permasalahan, hama itu munculnya daripada tanah. Jadi semua hama, baik itu tikus itu asalnya jadi virus Pak, virus yang kasat mata, kemudian dia bermutasi menjadi bakteri
kemudian karena bisa merubah dimensi virus menjadi bakteri, maka dia dengan suhu tertentu dia akan berkembang biak, keluar dari habitat, siklusnya keluar dari habitat, kemudian masuk ke ranah doiriyah, yaitu pada lahan tanah-tanah yang ada tanamannya. Nah, di situ kita jangan membenci hama, jangan menginginkan bagaimana harus membasmi hama. Karena kalau hama kita basmi, baik itu hama rumput maupun hama tanaman, hama hewan ya, itu semua kalau di situ kan al-asofi, yaitu hama-hama yang kecil. Semua itu kalau kita mau menginginkan untuk bumi hangus, kita musnahkan, maka nanti rembetannya ekologi alam juga akan rusak. Manusia pun nanti sistemnya akan rusak. Ini pasti, karena ini sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, contoh ya, kalau hama padi Pak, kita spesifik di Pak tadi yang dari yang pakai peci itu ya, lebih ke santri itu. Kalau tanaman padi, kita dari awal, ya, tanah itu harus kita suburkan dulu, kita hidupkan lagi, seperti hadis tadi. Kita hidupkan dengan cara apa? Jangan disuplai residu dulu. Ya, jangan disuplai chemical apapun, baik itu pupuk maupun obat-obatan yang chemical, jangan dulu, dihentikan dulu. Kalau itu sudah dihentikan, beri jeda waktu untuk istirahat dulu. Cara wong stroke, wong komplikasi gue jadi kok nyambut gawe, ngoten nggih, istirahat beberapa waktu, 1 bulan atau 2 bulan, ojo kesusu ditanduri riyen Pak nggih. Setelah itu baru kita suplai makanan tanah. Jangan tanamannya yang diberi makan Pak, tapi tanahnya yang diberi makan dulu, yang halalan toyiban, yang baik, lepas daripada residu. Toyiban adalah kandungan unsur hara, asam, huma dan sebagainya Pak, yang dari jambi sawan. Itu sangat penting, suplai dulu. Setelah itu disuplai, mikrobanya sudah berproses ya, mengurai semua bahan-bahan organik, bahan-bahan alam sudah disediakan, diurai menjadi nutrisi-nutrisi yang langsung bisa diserap oleh tanaman. Baru tanah sudah sehat, baru kita tanam Pak ya. Otomatis kalau sudah sehat, kalau spesifiknya itu adalah hama tikus, tikus itu yang istilahnya itu sinar biru. Jadi dia hanya bisa dilihat cocok dengan warna-warna yang semu-semu kebiruan. Makanya tanaman yang diserang tikus kebanyakan adalah yang hijaunya lebih daripada hijau, tapi lebih ke biruan. Makanya dia seneng, langsung mungkal untu. Jadi tikus itu nggak makan padi Pak, makan itu batangnya, karena rasanya manis, ya, kebiru-biruan. Maka untuk itu kalau jenengan suplai dengan bahan-bahan organik, bahan-bahan alam, maksudnya ya, organik itu adalah bahan-bahan alam. Ilmu ziroah dan ilmu ghoros ya. Ilmu ghoros itu ilmu menanam tanaman keras, buah-buahan. Ilmu ziroah adalah ilmu tentang tanaman-tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai dan lain-lain. Itu ziroah. Semua ada tatarannya. Itu baru tikus tidak mau Pak. Nah, untuk memperkuat itu, maka jadilah petani yang sungguhan. Paham dengan petani yang sungguhan? Yang disebut petani itu ojo sing nandur pari bloko. Petani itu adalah meliputi semua kebutuhan pokok manusia dan unsur penunjangnya yang diupayakan oleh manusia, itu namanya bertani. Mulai dari menanam padi, palawija, beternak, niku petani loh Pak. Ternak itu tani, karena penunjang tanaman pokok seperti kelinci, kambing dan lain sebagainya. Bahkan pamelo itu nun sewu nek ahli pengusir hama sebenarnya Mbah Minto nggih, ahlinya, karena beliau sudah sepuh, artinya ilmunya juga sudah sepuh. Cuman juga bisa Pak. Jadi kalau kita mau beternak juga, ya berkebun beternak, tolong
air urin kelincinya itu disimpan saja, ditadongi disimpan. Itu untuk ngolas nggih, ngecat wite Pak, hilang bentuke jenengan. Saestu coba buktikan. Loh, jadi bertani itu ojo mau nandur broko, tapi juga beternak, tapi juga berkebun juga, termasuk yang ikan apa Pak jenenge, tambak. Petani tambak itu bukan nelayan. Tambak yang seperti ikan lele, ikan gabus, kayak teman-teman dari Jambi Sawan itu yang di Juwana ya, beternak ikan gabus. Itu perlu dikembangkan juga karena produksi albumin yang sangat bagus insya Allah ya, untuk buat asam amino, untuk ketegaran ya, dan sebagainya, untuk lebih awet muda. Asalnya sel-sel akan jadi stimulus itu juga dari asam amino yang dari ikan gabus tadi juga bisa. Nah, itu semuanya adalah petani, bukan nelayan. Nelayan itu adalah yang murni diambil tanpa beternak, yaitu ikan di laut, itu baru nelayan. Lah, seperti padi Pak, seperti padi, kalau jenengan mulai tanam ya, ojo tumbas obat kiyong. Wis ana Pak Hilalah rapopo. Nek nang gerbang tani tidak nganu, nggih, gak ewah kula. Jadi obat kiyong niku nek tumbas pinten Pak sak botol? Sak wadah. Betul nggih, sing wonten nggih. Aja dienggo tuku sik, disimpen. Pas bakdo tandur gang 2 dina utawa gang 1 hari, wis ibu-ibu pocoki. Diberdayakan Bu, mocok jumputi keyong. Wah lah angel Pak, do nunjem Pak, do jero banyu gampang. Nanduro pepaya. Jadi bertani itu harus menandur pepaya, jangan kates. Jare Pak Hilal itu didhawuhi Habib sinten ngoten nggih, aja nandur kates, nanduro pepaya ben cepet kaya. Jadi petani itu nek nandur padi harus nandur pepaya di samping anu Pak, di pematang itu nggih. Nandur pepaya raketang ko 5 atau 10. Jadi bertandur dicoteske godhong pepaya, ditaruh di pinggir-pinggir atau di paliran. Ora dipangan kiyong Pak, sing dipangan kok daune pepaya. Dadi kiyong iku nglumpuk kabeh. Lah nek dienggo tuku obat kiyong, ya tanahnya rusak, mangke residu yang masuk ke dalam menjadi padi itu nanti merusak otak Pak, sel-sel otak, sehingga penyebab kanker utama. Tapi nek jenengan pocoki ibu-ibu mbah, nah ngoten nggih, nglumpukke karek njupuki Pak nang ngisor godhong pepaya itu ada anunya nggih, ada gambarnya tadi. Penak niku. Lah engko keyonge aja dipateni, dikelumpukke, engko digawe asam amino untuk nyemprot padi. Kemudian telur keyong ya aja digething, dijukoki Pak. Dijukoki nanti dibuat PSB, fotosintesis bakteri. Nek pas musim hujan, padine jenengan semprot niku mungkin pertumbuhannya cepet. Bahkan hama pun takut Pak. Jadi telur keyong ini lho nggih, sampean pecah, sampean salah kaya ngelak serangga gak wani nyedek, laler gak wani nyedek kok. Napa meneh wereng, napa meneh liyane, nggih mboten. Niku cara kita nggih, ramah lingkungan bahkan tanpa biaya. Saestu niku ada bukti. Di LPMP Koryo Kalangan itu labnya itu ya pakai itu semua, ramah lingkungan semua. Tidak ada kos untuk beli apapun itu. Saestu. Sakit dipahami nggih? Jadi ini cuma dasar dulu karena waktunya terbatas Pak nggih. Insya Allah nanti lebih detail di ngaji tani selanjutnya. Matur nuwun Pak Ali dan Mbak Minto, dan terima kasih kepada